Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Ihsan Nugraha dengan NIM 212101111 dari kelas A2 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini akan memaparkan sedikit tentang Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu. Eh, Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pernah dikemukakan oleh Profesor Noto Nagoro, anggota Senat Universitas Gadjah Mada, sebagaimana dikutip oleh Profesor Kusnadi Harjo Sumantri, yang mengatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman yang dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup. Sebagai suatu pangkal sudut pandang dari subjek ilmu pengetahuan dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya kelima Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan oleh para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Salah satunya adalah bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Setelah itu ada 5 nilai-nilai terhadap pengembangan ilmu. Yang pertama adalah nilai ketuhanan terhadap pengembangan ilmu. Ilmu pengetahuan harus tetap menjaga keseimbangan antara rasional dan irasional. Keseimbangan antara akal, rasa, dan kehendak. Sila pertama menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian dari sistematik dari alam semesta yang diolahnya. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dalam mengembangkan komitmen etis ketuhanan ini, Pancasila harus didudukan sebagai dengan cara proporsional, bahwa ia bukanlah agama yang berpretensi mengatur sistem keyakinan, sistem peribadahan, sistem norma dan identitas keagamaan dalam ranah privat dan sebagainya. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sila yang kedua, yaitu perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan hidup bersama di atas tuntunan hati nurani masing-masing dengan memperlakukan sesuatu hal dengan sebagaimana mestinya. Persatuan, dan yang ketiga adalah nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia akan nasionalisme bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi hendaknya diarahkan demi kesejahteraan umum manusia, termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia dan rasa nasionalismenya. Pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk mewujudkan negara persatuan itu diperkuat dengan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, sipil, dan politik dengan terus mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dengan dilandasi prinsip-prinsip kehidupan publik yang lebih partisipasif dan non-diskriminatif. Yang keempat adalah nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai kerakyatan mendasari pengembangan ilmu, pengetahuan, dan secara demokratis, yang artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Ilmu pengetahuan yang telah teruji kebenarannya harus dapat dipersembahkan untuk kepentingan masyarakat. Berarti jangan untuk diri sendiri saja, tapi harus juga mementingkan tentang kepentingannya, yaitu ilmu kepada masyarakat. Dan nilai kerakyatan juga mengisyaratkan bahwa wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendalam yang mengatasi ruang dan waktu tentang materi apa yang dimusyawarahkan. Dan yang kelima adalah nilai keadilan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu.
Berdasarkan nilai keadilan, pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi harus menjadi kesinambungan dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Yang keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antara manusia dan sesamanya, manusia dengan penciptanya, dan manusia dengan lingkungan yang mana mereka berada. Pengembangan ilmu pengetahuan yang berkeadilan harus dapat teraktual dalam pengelolaan kekayaan alam sebagai milik bersama bangsa Indonesia untuk kemakmuran rakyat. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang tepat ataupun penyampaiannya yang terlalu cepat. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.